Ketika hari libur tiba, kota perlahan-lahan berubah wajahnya. Jalanan yang biasanya padat mulai terasa lengang. Suara klakson yang sehari-hari membelah udara mendadak berkurang, dan kebisingan yang selama ini seperti latar tetap dalam hidup kita tiba-tiba kendur. Banyak orang memanfaatkan momen ini untuk sekedar menarik napas lebih panjang, berkumpul bersama keluarga, atau mencari suasana baru demi meredakan penat yang diam-diam menumpuk. Liburan dalam pengertian ini seolah-olah tampak sebagai kebutuhan manusiawi untuk memberi ruang bagi diri sendiri supaya nggak sepenuhnya tenggelam dalam putaran rutinitas yang nggak ada hentinya. Tapi, apa iya? Seringkali semangat menyambut liburan membawa kita ke pola yang hampir selalu terulang. Tiket dipesan jauh-jauh hari, rencana dibuat dengan penuh harapan, daftar tujuan disusun rapi, seolah semua itu akan menjadi penawar lelah yang udah lama mengendap. Kita menyusun harapan seperti menyusun isi koper, berharap semua muat, semua pas, dan liburan akan berjalan seperti yang kita bayangkan. Tapi sesampainya di tempat tujuan, di tengah pemandangan yang seharusnya menyegarkan, kadang-kadang justru terasa ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena tempatnya mengecewakan, tapi karena kita membawa kelelahan yang lebih dalam. Badan kita memang berpindah tempat, tapi pikiran belum tentu ikut. Dalam liburan yang dirancang untuk memberikan kelegaan, kita justru menyadari kalau jarak antara diri kita dan ketenangan yang dicari nggak otomatis menjadi lebih dekat. Lucunya, liburan memang melepaskan kita sejenak dari tekanan pekerjaan, dari jadwal yang menuntut keputusan cepat, atau dari berbagai aturan yang membentuk keseharian kita. Tapi kebebasan ini datang dengan wajah lain. Tanpa sadar, kita mengejar daftar tempat yang harus dikunjungi, mengabadikan momen yang harus diupload, dan menciptakan kesan bahwa perjalanan ini harus berhasil. Perlahan-lahan liburan kita diisi oleh tuntutan baru yang tampaknya datang dari luar, padahal kita sendiri yang merelakan liburan kita untuk mengikutinya. Iklan perjalanan, unggahan teman-teman di media sosial, atau bahkan obrolan ringan sehari-hari, semuanya membentuk harapan dan standar tentang gimana liburan seharusnya dinikmati. Akhirnya tanpa sadar masuk ke rutinitas yang dibungkus dengan kemasan yang lebih menyenangkan. Gak semua orang tentu memilih pergi jauh saat libur tiba. Ada yang lebih memilih tinggal di rumah, menikmati waktu yang lebih lambat, atau sekedar duduk diam tanpa gangguan. Tapi bahkan dalam kesunyian itu sering muncul kegelisahan kecil. Apakah kita sudah memanfaatkan libur ini dengan baik? Apakah diam saja cukup? Kita terbiasa menilai waktu lewat hasil yang terlihat. Saat berdiam diri, muncul rasa bersalah. Seolah waktu menjadi sia-sia kalau nggak ada yang bisa diceritakan atau dipamerkan. Padahal justru dalam ruang kosong itu seringkali kita menemukan makna yang lebih jujur. Liburan gak selalu harus menghasilkan kenangan yang bisa dibagikan. Kadang cukup menjadi jeda yang memberi kita kesempatan untuk bernafas lebih dalam. Tapi tetap aja pertanyaan itu muncul. Bisakah kita benar-benar lepas dari keseharian? Beban yang kita bawa bukan sekedar ransel atau koper, tapi juga isi kepala yang terus bekerja. Ketika rutinitas berhenti sejenak, suara-suara yang biasanya teredam oleh kesibukan mulai terdengar lebih jelas. Pikiran-pikiran yang lama kita abaikan kembali muncul ke permukaan. Ini mungkin salah satu ironi dari liburan. Ketika kita nggak harus melakukan apapun, justru saat itulah pikiran kita berjalan paling jauh. Kita diingatkan pada hal-hal yang selama ini kita tunda untuk kita hadapi. Jadi nggak mengherankan kalau banyak orang pulang dari liburan dengan perasaan campur aduk. Ada senang, ada capek, dan ada juga kekosongan yang sulit dijelaskan. Selama liburan mungkin kita sempat merasa lebih utuh, lebih jujur pada diri sendiri, tapi momen itu nggak bertahan lama. Begitu kembali ke rutinitas, bagian dari diri kita yang sempat menyala perlahan redup lagi. Bukan cuma karena tempat yang kita tinggalkan, tapi karena bagian diri kita yang sempat hadir harus kembali tersembunyi di balik tuntutan keseharian. Buat mereka yang nggak punya kesempatan berlibur secara formal, jeda bisa datang dalam bentuk yang lebih sederhana. Cangkir kopi tanpa gangguan, duduk di teras memandangi langit sore, atau sekedar tidur siang tanpa merasa bersalah. Dalam kesederhanaan itu justru sering muncul rasa lega yang lebih tulus, karena kita nggak dibebani oleh harapan besar tentang gimana liburan seharusnya dijalankan. Istilah keterbatasan kadang lebih murni rasanya. Tapi mungkin pelajaran paling penting dari semua ini sederhana aja. Liburan mengingatkan kita bahwa hidup nggak cuma soal bertahan, tapi juga soal mencari rasa cukup. Untuk itu kita memang harus mengeluarkan banyak hal, waktu, tenaga, bahkan ketenangan kita sendiri. Kita membayar dengan harapan yang kadang nggak sebanding dengan hasilnya, tapi disitulah letak keberanian kita sebagai manusia, mengakui bahwa hidup ini nggak selalu harus sempurna, nggak selalu harus terjelaskan, dan nggak selalu harus menghasilkan sesuatu yang nyata. Kadang-kadang dalam ruang kosong yang tampak nggak berguna itulah kita justru menemukan seberkas kebebasan yang selama ini kita cari. Pada akhirnya liburan mengajarkan kita untuk melihat kembali hubungan kita dengan waktu, dengan harapan, dengan pengorbanan, dan tentu saja dengan diri sendiri. Liburan membawa janji penyegaran, tapi ia juga menunjukkan kepada kita kalau meskipun kita berusaha berhenti sejenak, kehidupan modern tetap mengikuti kita.
Produktivitas, konsumsi, dan pencarian kebahagiaan yang dibentuk oleh iklan dan media sosial tetap membentuk cara kita menikmati waktu luang. Keinginan untuk melarikan diri seringkali justru memperkuat ikatan gak terlihat yang mengikat kita pada rutinitas itu sendiri. Dan yang paling ganjil, kita melakukan semua ini supaya setelahnya kita bisa kembali menjalani keseharian yang sama. Soal liburan memang kita perlukan bukan untuk lari dari rutinitas, tapi justru supaya kita bisa bertahan di dalamnya. Jadi kalau begitu, sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Diri kita sendiri atau rutinitas yang diam-diam kita pelihara?